Ya mungkin bisa saya mulai aja langsung pemaparan materi saya mengenai desain PLSI dengan aplikasi Magic dan Google Skywalker P3130. Nah, kemudian yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai apa itu PLSI, kemudian Google Skywalker P3130, dan desain dengan Magic. Yang pertama itu apa itu VLSI? VLSI itu merupakan panjangan dari Very Large Scale Integration, atau integrasi dengan skala sangat besar. Metode ini biasanya digunakan untuk membuat microchip atau integrated circuit yang menggabungkan berjuta-juta transistor ke dalam sebuah chip. Nah, berdasarkan gambar yang dilihat ini, kita dapat melihat bahwa gambar layout PLSI ini terdiri dari beberapa susunan. Seperti ini, yang bulat-bulat ini adalah pin out dari chipnya sendiri, kemudian yang garis-garis ini seperti memory cell dan gerbang logika lainnya. Kemudian komponen utama penyusun pada desain PLSI itu adalah yang paling sering digunakan adalah MOSFET. MOSFET itu sendiri itu terdiri dari N MOSFET atau N channel, kemudian ada P MOSFET atau P channel. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya ada N MOSFET yang biru ini dia dibuat dari semikonduktor tipe N. Kemudian untuk yang MOSFET ini dia susunan utamanya dari semikonduktor tipe P. Kemudian kita akan membahas mengenai apa itu Google Skywalker P3130. Google Skywalker P3130 ini merupakan software closed ya, dan open source yang dikeluarkan oleh Google dan perusahaan Skywalker. Kalau kalian ada yang tidak tahu apa itu Skywalker, Skywalker itu merupakan perusahaan fabrikasi semikonduktor. Nah, kemudian Google Skywalker P3130 ini menggunakan teknologi Sky 130 yang dikembangkan oleh Cypress Semiconductor. Nah, kemudian kalau proses node-nya sendiri atau lebar transistornya sendiri itu sekitar 180 hingga 130 nanometer. Ini merupakan proses node yang cukup lama ya, karena proses node yang terbaru ini sekarang sudah mencapai hingga 5 nanometer, bahkan sudah dikembangkan hingga 3 nanometer. Kemudian software ini, PDK 130 ini masih dalam proses pengembangan dan eksperimental. Jadi masih banyak fitur yang terkadang ada bug atau fitur yang belum lengkap. Nah, selanjutnya kalau kalian pernah melihat video mengenai pembuatan VGA semikonduktor, kan mungkin dari Intel itu kalian melihat gambar yang ditumpuk-tumpuk. Nah, jadi semikonduktor itu dibuat dari susunan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, jadi transistornya sendiri itu berada di bagian paling bawah. Di sini ada NOL dan diffusion layer untuk membentuk transistornya. Kemudian ada Recon atau local interconnect. Ini digunakan untuk menghubungkan antar satu transistor ke transistor lain. Ini di sini ada polysilicon gate. Polysilicon gate ini berfungsi untuk menjadi gate dari transistor itu sendiri. Kan kalau kita tahu MOSFET itu terdiri dari gate, drain, dan source. Nah, gate-nya itu sendiri dia dibentuk dari polysilicon. Kemudian di atasnya lagi ada metal 1, metal 2, metal 3, metal 4, dan metal 5. Nah, ini sama aja digunakan untuk menghubungkan interkoneksi antara satu transistor dengan transistor lain. Namun untuk
Google Open Skywater ini diusahakan kita hanya memakai level 1 karena ke atas ini masih belum terlalu belum terlalu sempurna. Kemudian dalam mendesain IC itu ada dua metode yang digunakan, yaitu dengan menggunakan hardware description language dan manual layout. Dengan menggunakan HDL atau hardware description language itu menggunakan bahasa VHDL atau Verilog. Kalau kalian pernah belajar mengenai gerbang logika mungkin tahu lah mengenai VHDL atau Verilog, itu bahasa deskripsi hardware. Nah, ini membutuhkan sintaksis tool untuk mengubah kode HDL menjadi layout IC. Nah, metode ini digunakan untuk membuat IC digital yang sangat kompleks seperti microcontroller dan microprosesor. Kemudian juga ada menggunakan desain manual atau kita menggambarnya sendiri melalui tangan. Nah, metode ini merupakan metode yang muncul pertama kali ya. Nah, dulu kita menggambarnya langsung dengan tangan, tapi saat ini kita sudah terdapat aplikasi layouting IC seperti Cadence Virtuoso yang itu merupakan aplikasi ini untuk perusahaan, dan Magic yang free dan open source. Metode ini digunakan untuk membuat IC analog seperti op-amp, DAC, ADC, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan analog. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan, salah satunya seperti Magic VLC yang nanti akan saya demokan. Kemudian ada Electric VLC, kemudian ada LACI, ini untuk yang free dan open source. Kemudian untuk yang komersial sendiri ada Cadence Virtuoso, Mentor Graphic, dan Microwin, walaupun terdapat ada free versionnya. Kemudian ini adalah contoh gambar dari tampilan aplikasi Magic ya. Kemudian tahapan dalam membuat IC itu pertama-tama kita melakukan pembuatan skematik atau rangkaian, sama seperti membuat rangkaian biasa. Kemudian kita simulasikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita melayoutnya dan memverifikasinya dengan menggunakan aplikasi seperti Magic. Layout ini tadi seperti yang sudah saya sebutkan, bisa menggunakan automatic layout dengan menggunakan HDL, kemudian menggunakan manual layout. Sebentar ya. Sedikit ada gangguan tadi. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba membuat inverter sederhana dengan menggunakan manual layout. Untuk tools sendiri yang diperlukan itu ada Xsim untuk aplikasi pembuatan skematik. Kemudian ada ngSpice untuk melakukan simulasi. Mungkin mbaknya bisa di-mute dulu ya. Gue tahu. Saya ini ya, udah bulannya di hati ya. Emang mau menyebar? Boleh. Ya, selamat sore. Mungkin bisa di-mute dulu ya. Ya, saat ini kita akan membahas untuk mencoba membuat inverter sederhana dengan menggunakan manual layout. Nah, tools yang diperlukan itu ada Xsim untuk tadi untuk menggambar skematik, kemudian ada ngSpice untuk melakukan simulasi, kemudian ada Skywater 130 nanometer modelnya sendiri, ada aplikasi Magic, NetGain untuk verifikasi, dan aplikasi OpenPDK.
Ya, selanjutnya ada tools-tools yang akan saya gunakan. Itu ada menggunakan semua tools yang dipakai itu berjalan di operating system Linux ya. Karena saya menggunakan Windows, saya menggunakan WSL2 dan X Windows System. Nah, kemudian kali ini mungkin kita akan mencoba membuat desain inverter CMOS di aplikasi Magic. Nah, sebelum kita menggunakan layout, kita akan membuat skematiknya dulu di Xsim dengan Sky 130 PDK dan mensimulasikannya dengan ngSpice. Ini ada langkah-langkahnya. Ini nanti akan saya demokan juga, yaitu pertama membuka Xsim agar dapat membuka library dan simbol Sky 130, memasukkan simbol-simbol seperti envet, perfect, vSource, dan ground. Kemudian ada menyambungkan rangkaian, menambahkan definisi library, menambahkan perintah kode Spice untuk melakukan simulasi. Kemudian kita akan mengklik netlist dan mensimulasikannya. Pertama-tama, untuk menjalankan Xsim ini dengan Skywater 130 PDK ini, kita menjalankan SM dari direktori yang sama dengan file XMRC yang dibuat dengan Sky 130. Mungkin kalau yang belum jelas bisa mereferensi ke panduan instalasi Xsim dengan Skywater 130. Kemudian komen untuk membukanya sendiri itu menggunakan komen linux cd yang direktori ke direktori instalasi Skywater 130 untuk Xsim. Kemudian kita menjalankan Xsim dengan menuliskan Xsim. Kemudian kita akan memasukkan simbol dan wiring yang digunakan untuk menggambar inverter dengan CMOS. Nah, ini simbol-simbol yang digunakan itu ada Sky 130, VDPR, NVET 0,1 8 atau CMOS dengan tegangan 1,8 volt. Kemudian ada Xsim library dengan device vSource, pin, dan ground. Kemudian ada contoh posisi peletakan simbol dan wiring. Kemudian kita akan memasukkan simbol code simulation dengan menggunakan Xsim library device code simulation. Kemudian kita akan memasukkannya ke dalam skematik dan mengedit isi kontennya dari kode simbol itu tadi. Kemudian kita harus memastikan bahwa file XMRC sudah dikonfigurasikan dengan benar. Ini adalah contoh gambar dari rangkaian inverter yang sudah ditambahkan kode simbol. Kemudian isi dari blok kode yang dari kode simbol tadi itu adalah ini. Namanya kita sebut saja TT models. TT itu singkatan dari typical atau kondisi MOSFET yang biasanya. Kemudian ada only top level true, format level value. Ini didapat dari model Sky 130-nya. Kemudian value-nya ini juga didapat dari model Sky 130-nya. Sebentar mungkin ada gangguan. Ya maaf, tadi ada gangguan lagi. Oke, tadi udah sampai memasukkan Spice model. Kemudian setelah itu kita memasukkan perintah Spice untuk simulasi. Pertama-tama memasukkan perintah untuk melakukan simulasi pada rangkaian. Kita akan mencoba melakukan simulasi DC, yaitu DC sweep pada sumber V1 ini, yang merupakan input dari kedua CMOS ini. Nah, yaitu kita pertama-tama menambahkan simbol kode shown agar kodenya terlihat di gambar. Nah, isi dari blok kode di code shown ini, ini seperti contoh. Ini merupakan salah satu program Spice DC sweep, yaitu kita akan mencoba melakukan analisa dari DC 0 hingga 1,8 dengan step 0,01.
sebelum melakukan simulasi, kita perlu mengklik simbol netlist yang berada di pojok kanan untuk melihat hasil netlist. Kita bisa melakukan simulasi, edit netlist, kemudian menu. Nah, kemudian klik simulate untuk menunjukkan hasil simulasi. Nah, ini adalah contoh dari hasil simulasi. Mungkin saya bisa menunjukkan hasil simulasi langsungnya dari XM. Ya, ini saya akan mencoba mensimulasikan inverter CMOS. Pertama-tama kita pergi ke direktori Xim dulu. Nah, seperti ini tampilan Xim ketika pertama kali dibuka. Dan kita akan, ini kemarin saya sudah membuatnya, namanya inverter skematik. Kita buka. Nah, ini sama seperti yang ada di gambar layar tadi. Mungkin share screen-nya saya benarkan dulu. Kita klik netlist, kemudian simulate. Akan muncul program ngSpice yang akan mensimulasikan rangkaian ini, rangkaian inverter. Nah, biasa kita lihat di sini, ini adalah merupakan tegangan switch-nya, in, yang merah ini, di switch dari 0 hingga 1,8. Lihat di sini dia outputnya, inverternya, ketika 0, outputnya 1,8 volt, atau bisa dikatakan kondisi high. Kemudian mengalami penurunan dan menjadi kondisi low ketika tegangannya itu sudah mencapai sekitar 1,2 volt. Bisa dilihat input dan outputnya terbalik. Nah, berarti ini merupakan rangkaian inverter. Nah, seperti itu untuk simulasi dengan XM-nya. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan tahapan MyOut IC di Magic. Nah, untuk menjalankan Magic, kita mengetik perintah Magic dengan teknologi SKI 130A atau dengan menggunakan perintah Magic RC file, dan ini merupakan lokasi dari Magic RC file yang SKI 130A Magic RC file. Kemudian langkah pertama itu sebelum kita melakukan layout itu mengatur grid. Kemudian perintah pada Magic itu dapat diberikan melalui mengetikkan ke jendela konsol. Ini merupakan jendela konsol melalui menu yang ada di aplikasi Magic, kemudian menggunakan keyboard shortcut. Kita juga disarankan menggunakan mouse dengan 3 tombol untuk memudahkan navigasi di aplikasi Magic ini.
Nah, kemudian kita akan melakukan layouting, menggambar inverter. Perintah yang ada itu menggunakan paint dan erase. Ya, perintah komen penting yang akan sering digunakan. Kemudian ini menggambar transistor N channel. Nah, ini merupakan contoh gambar dari transistor N channel. Ini membutuhkan layar polisilikon yang berwarna merah ini merupakan layar polisilikon. Kemudian ada N division, N channel division berwarna hijau ini. Kemudian ada P substrate division berwarna pink ini, pink ya. Ini ada local interconnect yang berwarna biru. Nah, kemudian yang ada X segitiga ini merupakan local contact atau kontak yang menghubungkan antara substrat N division dan P substrate ini ke local interconnect. Kemudian untuk transistor P channelnya sendiri, nah kita bisa memanfaatkan fitur dari Magic dengan menimpa transistor N channel tadi yang sudah dibuat dan menimpanya dengan layar NWL di sekitarnya. Nah, ini layar yang abu-abu ini, yang garis-garis ke samping ini, arsiran ini, merupakan layar NWL. Nah, nanti secara otomatis aplikasi Magic akan mengubahnya menjadi transistor per channel. Kemudian setelah itu kita menyambungkan transistor yang sudah dibuat tadi ini menjadi inverter. Kalau dalam skematik kita kan tadi membutuhkan 2 transistor CMOS. Nah, maka ini juga membutuhkan 2 transistor. Yang bawah ini transistor N channel dan yang atas ini transistor P channel. Kalau bisa dilihat di sini gambarnya, inputnya itu kita hubungkan ke gate dari transistor N channel dan P channelnya sendiri. Ini merupakan input, kemudian outputnya merupakan gabungan dari ini. Nah, gitu. Kemudian saya di sini menambahkan beberapa layar baru yang berwarna keunguan ini merupakan layar metal 1 atau layar yang menghubungkan transistor ini dengan VDD atau sumber tegangan. Kemudian yang bawah juga ada lapisan yang ini. Nah, ini merupakan layar metal 1 juga. Kemudian yang biru-biru ini merupakan layar M-con atau metal contact yang hubungkan antara transistor di bawahnya dengan layar metal 1. Nah, sebelumnya mungkin saya akan mencontohkan layouting di Magic sendiri. Sebentar. Ini kita tutup sini. Kemudian kita kembali ke direktori awal. Kita akan buka Magic. Sini saya sudah menggunakan alias di Linux ya, kalau ini supaya komennya sedikit. Nah, sini kita sudah membuka aplikasi Magic. Nah, ini tampilan aplikasi Magic. Nah, ini merupakan layar utama tempat kita menggambar. Di sini ada menu, file, cell, window, layar, dan lain sebagainya. Kemudian di sini adalah pilihan layar-layar yang bisa kita gunakan dari yang disediakan oleh Google Skywater. Nah, walaupun banyak, kita kali ini akan menggunakan sedikit saja, yaitu polisilikon, N division, P substrate, yang lokali dan yang seperti sudah dituliskan di PPT. Pertama-tama kita harus menyalakan grid supaya memudahkan kita untuk menggambar. Nah, biasanya saya menggunakan grid 0,05 mikrometer. Untuk di Magic sendiri ini unik. Klik kiri digunakan untuk memindah posisi ujung kiri bawah dari kotak putih ini, selection ini. Klik kiri itu memindahkan ujung kiri paling bawah.
Sementara untuk klik kanan sendiri itu adalah memindahkan ujung atas kanan dari selection yang kotak ini. Nah, itu memang agak unik, tapi jika sudah terbiasa akan lebih mudah dan cepat ya. Kemudian untuk zoom out, shortcutnya adalah Shift Z, zoom out, dan zoom in itu adalah Z, zoom in. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat gambar inverter ini. Nah, mungkin seperti lihat di sini ada layer-layernya sendiri, di sini polysilicon dan lain sebagainya, gitu. Oke, gitu untuk pengenalan aplikasi Magic. Sebenarnya PPT saya juga ada sedikit masalah, nggak bisa setting di PPT-nya. Lanjut aja, kemudian setelah kita melakukan layouting penggambaran dengan Magic, nah kita perlu memverifikasi antara layout yang kita gambar dengan Magic dengan skematik yang kita buat di XM. Nah, untuk melakukannya pertama-tama itu kita perlu menambahkan label dan port di skematik yang kita sudah buat di XM. Seperti ini contohnya. Nah, untuk menambahkan port itu kita perlu juga mendefinisikan port itu input atau output. Seperti sudah di sini, ini merupakan port input, kemudian ini adalah port output, kemudian ini di directional port karena ini merupakan sumber tegangan. Kemudian setelah itu kita perlu mengekstrak file spice dari layout Magic yang sudah kita buat dengan menggunakan perintah extract all, x2spice fps, dan x2spice. Bisa kita coba lagi di sini. Ini layout inverter yang sudah kita buat. Kemudian kita perlu ke Windows Console-nya. Kemudian kita arahkan ke direktori kita ingin mengeluarkan file space tersebut. Ini saya akan menaruhnya di CD Magic Inverter. Kemudian kita akan mengetikkan extract all. Nah, extract all ini mengekstrak gambar ini menjadi file bernama inverter.ext. Kemudian setelah itu kita mengetikkan x2spice yes. Kemudian x2spice. Nah, walaupun terdapat error, ya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa teknologi Google Skywater ini masih dalam tahap pengembangan, jadi masih banyak error dan bug. Tapi di sini kita lihat x2spice-nya sudah berhasil dilaksanakan. Kalau kita lihat, sini ada file inverter.ext, kemudian ada inverter.spice. Nah, jadi x2spice itu untuk mengubah file ext berformat ext menjadi berformat spice, gitu. Nah, selanjutnya kita harus melakukan verifikasi dengan NetGen dengan perintah lvice file spice yang
file 1 spice atau file spice dari skematik, dan file 2 spice atau file spice yang dihasilkan dari perintah execspice. Kemudian atau kita bisa menambahkan script seperti ini. Fungsi script ini itu untuk menghilangkan properti-properti yang tidak kita inginkan ketika kita melakukan LVS, karena fungsi dari verifikasi ini adalah memastikan bahwa koneksi yang kita buat di layout Magic dan koneksi yang kita buat di skematik itu sama persis gitu. Nah, fungsi dari script ini tuh menghilangkan properti-properti yang bisa kita abaikan. Nah, mungkin langsung contoh aja biar lebih mudah menjelaskannya. Sama kita arahkan ke directory tempat kita menyimpan dua file tadi. Nah, bisa kita lihat di sini saya menyimpannya di directory ini inverter spice dan inverter.schem.spice. Mungkin saya lupa menjelaskan di mana saya mendapatkan inverter schematic.spice ini. Kita kembali ke directory awal. Kita kembali membuka Exam. Kita membuka gimana tadi saya ini dia inverters. Ini yang sudah saya ganti dengan port. Caranya mengetik netlist, simulation, dan edit netlist. Nah, ini merupakan file spice dari skematik. File tadi itu saya simpan di directory yang sama dengan file spice dari Magic. Kita kembali lagi ke kemudian kita menjalankan netbean. Caranya mudah, kita tinggal mengetikkan LVS inverter.spice yang dari Magic. Ini file 1 dan file 2 di urutannya tidak bisa dibolak-balik ya, nggak harus sama. Nah, bisa kita lihat di sini hasil dari LVS ini netlist yang kita pentingkan itu netlist match uniquely atau netlist benar-benar sama dan itu artinya tidak ada error. Nah, namun error di bawah ini adalah property error seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena di Magic itu terdapat properti-properti seperti kapasitansi dan lain sebagainya yang dihasilkan dari panjang metal satu dan lain sebagainya. Nah, sementara di skematik itu kan kondisi ideal. Nah, untuk menghilangkan properti error ini maka dibutuhkan script tadi untuk menghapus mengabaikan properti yang ada di Spice Magic. Kalau kita lihat di sini scriptnya, bisa kita lihat di sini propertinya kita hilangkan di remove as, merupakan properti yang dihasilkan dari Magic. Dan kita hilangkan agent lagi. LVS. Kemudian terakhir argumen dari script. Ya. Setelah kita memberikan script itu, ya tidak ada lagi property error. Nah, di sini sirkuit 1 yang merupakan sirkuit dari Magic mengandung dua device, yaitu dua transistor. Nah, sirkuit yang di skematik juga mengandung dua device. Sementara untuk netnya sendiri ada 4, input, output, ground, dan
PDD atau sumber tegangan. Nah, ini juga sini bisa kita simpulkan bahwa sirkuitnya itu benar-benar sama persis. Gitu. Kita sudah berhasil membuat layout magic yang sama dengan layout di skematik. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai desain VLSI menggunakan aplikasi Magic dan Google Skywatcher PDK. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin bila tidak ada, mungkin sesi webinar di sore hari ini bisa saya cukupkan. Terima kasih sudah berkenan hadir, menyempatkan waktunya. Sekian dan terima kasih.